sex scenes karena dibutuhkan untuk sebuah film adegan itu gitu kan, sama dengan adegan-adegan di teater gitu misalnya. Teman-teman nyata, gimana kabarnya hari ini? Sudah banget ya akhirnya 11 Minute with Celeb bisa kembali hadir menjumpai teman-teman semuanya di jam 5 sore ini. Tentunya kita akan ngobrol bareng seleb ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh tim kita bahwa kita hari ini akan ngobrol sama salah satu cast dari film Jakarta versus Everybody. Ada yang sudah nonton belum filmnya? Bintang tamu kita pada hari ini yaitu Mbak Wulan Guritno. Mbak Wulan kan tadi kan cerita kalau di film ini Jakarta versus Everybody itu ada adegan-adegan yang berani pun juga Mbak Wulan gitu kan melakukan hal tersebut. Ini dalam waktu 10 hari gitu kan memperagakan adegan-adegan seperti itu gitu. Kalau katanya Bang Bimo kemarin tuh akrobat gitu. Akrobat seperti itu dalam waktu sesingkat itu, how come it happen gitu. Gimana caranya itu bisa terjadi gitu. Itu kan pasti butuh kenyamanan, butuh feel gitu kan. Gimana Mbak? Adalah hanya sebuah adegan dan di situ bukan Wulan, di situ Pinkan, dan aku kerja sama Nicole sama Bimo happy banget karena kita bisa diskusi bareng, membuat satu sama lain nyaman. Ya sex scenes itu sebenarnya nggak seperti yang dilihat sih gitu. Beda kalau kita sama suami kita gitu, misalnya kalian sama suami kalian gitu kan, nggak kayak gitu. Ini penuh koreo gitu. Terus ya gimana sih kalau kita kayak nari kan penuh dengan koreografi. Ya udah itu kayak nari aja, it's a form of art juga. Cuman memang form of artnya ada yang bentuknya tarian, ini bentuknya sex scenes karena dibutuhkan untuk sebuah film adegan itu gitu kan. Sama dengan adegan-adegan di teater gitu, misalnya ada adegan menari, ada adegan pencaksilat. Nah ini adegan sex scenes tapi sama aja gitu, semuanya hanya sebuah koreo gitu, koreo dengan rasa. Karena bagaimanapun juga ya untuk itu persiapannya ya kita latihan, ada latihan pertama kita ngobrol apa yang membuat aku nyaman, do's and don't-nya lah gitu. Do's and don't-nya apa, terus apa ya, kita ya sutradaranya minta adegannya maunya seperti, maksudnya dia mau seperti apa, terus kemudian disampaikan ke kita, terus kita juga kasih feedback ke sutradaranya apa yang membuat kita nyaman dan tidak, terus kemudian kita ngobrol juga satu sama lain mana yang mau kita lakukan dan tidak, karena ya alasan nyaman dan tidak nyaman itu gitu. Setelah disetujui oleh sutradara ya baru adegan itu kita mulai latihan dan akhirnya terrealisasi lah gitu. Jadi ya begitu, sama seperti adegan lainnya, sama seperti adegan menangis, situasi kondisi apapun, keadaan apapun, it's the same gitu. Cuman ya memang karena it's a sex scene, jadi akhirnya juga menjadi kayaknya gimana gitu ya. Betul. Padahal tuh sekali lagi teman-teman itu hanya akrobat, tapi it look real karena memang menggambarkan realitas sosial kota Jakarta. Dan kita pakai perasaan, kita pakai perasaan karena film itu kan, yang main film itu sebagai pelakon itu kan memang yang dibutuhkan rasa, olah rasa kan. Jadi ya sama aja kayak menangis, ya when you have sex, apa sih yang lo rasakan, ya itu rasanya harus tetap keluar, tapi bukan berarti bagaimana gitu. Gitulah. Untuk lebih menjiwai. Itulah sedikit sneak peek ya buat yang belum nonton jadi penasaran. Emang seperti apa sih? Nonton. Harus nonton di www.bioskoponline.com atau di aplikasinya Bioskop Online. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Wulan kan tadi kan cerita ya kalau Mbak Wulan tuh untuk mendalami karakter tuh juga melakukan penyamaran, terus udah gitu juga observasi ke mantan pengedar narkoba gitu. Aku lihat sih di press release-nya kemarin gitu kan. Nah, Mbak Wulan, aku boleh tahu nggak sih gimana caranya Mbak Wulan itu melakukan penyamaran? Pakai masker, topi, atau gimana? Dan bagaimana Mbak Wulan mendapatkan orang si mantan bandar narkoba ini? Itu nyari sendiri atau udah disiapkan gitu sama tim gitu? Udah disiapkan oleh produksi sih. Kalau misalnya harus
ketemu dengan mantan bandar dan mantan kurir ya. Itu udah disiapkan oleh produksi untuk bagian dari reading dan observasi kita gitu. Yang nggak disiapkan oleh produksi waktu itu adalah ide aku sendiri untuk masuk ke klub-klub malam di kota gitu, karena ya aku pengen experience aja gitu supaya bisa lebih menghidupkan dan lebih memahami, lebih mendalami si Pinkan ini. Aku harus masuk dan melebur ke semua apa yang dilakukan Pinkan gitu kan, bukan hanya lewat membaca atau berhayal, tapi experience langsung gitu. Jadi akhirnya ya aku minta ditemenin Nicole, minta ditemenin Dea, temenin gue yuk ke kota gitu, mau ngapain ya, kita coba masuk ke klub-klub malam. Di situ gue pengen experience aja gitu, ke klub yang kan si Pinkan ini DJ-nya di kota, terus dia musik yang dia mainkan adalah genrenya A gitu kan. Nah jadi aku cari klub malam yang main musiknya tuh genrenya Pinkan gitu. Jadi nggak semua dimasukin, jadi udah fokus gitu, fokus kan sutradaranya kan udah tahu apa yang dia mau. Oke, Pinkan tuh begini, background dia begini, dia DJ, musik yang dia mainkan begini gitu. Jadi aku cari klub malam ya langsung yang fokus ke musik ya, genre yang dimainkan oleh Pinkan gitu. Gitu. Nyamarnya gitu. Gimana? Nyamarnya waktu itu belum pandemik, jadi nggak pakai masker ya. Karena kalau pakai masker gue dipikir gila juga kan. Oke. Waktu itu aku pakai topi yang lumayan nutupin kiri kanan muka gitu. Terus ya memang di kota juga banyak kayaknya yang pakai topi ya untuk menutupi mukanya karena lagi I don't know. Gitu. Jadi sekalian tuh dipakai ya untuk penyamaran. Iya, jadi pakai topi. Terus aku minta di kiri kanan aku selalu ada orang. Jadi di kiri kanan depan belakang ada orang yang nutupin dan menghalangi gitu. Jadi samar gitu loh. Adalah trik-trik kita, Mbak. Jadi emang nanti kalau dibocorin sekarang orang-orang jadi tahu ya, Mbak ya. Orang-orang jadi tahu, oh ternyata kayak gini. Oke deh, berarti kalau ada model-model kayak gini berarti Mbak Wulan nih. Sedikit aja kita dibocorin sama Mbak Wulan. Nah Mbak Wulan, ini kan tadi, jelasin dong boleh hal yang paling challenging dan juga yang paling easy dan paling berkesan gitu di selama proses syuting ini. Semuanya challenging sih, semua scene, semua adegan gitu, karena ya Pinkan kan bukan Wulan ya, jadi gimana ya, setiap adegan yang dilakukan aku masuk ke kehidupan dan situasi kondisi yang baru gitu. Semuanya menarik dan semuanya challenging karena film itu tuh dalam durasi hampir 2 jam kita menjalankan sebuah kehidupan yang dijalankan oleh seorang manusia gitu. Perjalanan panjang Pinkan ini harus kita gambarkan dalam durasi 2 jam itu, dalam segala emosi, situasi, kondisi, dan keadaan yang dilakukan dalam 10 hari. Gimana nggak challenging gitu kan? Sebenarnya nggak cuma hanya Pinkan sih. Semua peran buat aku challenging ya. Mau itu main role, second role, cameo gitu. Karena tetap aja walaupun kita memerankan apapun dan bagaimanapun itu kan bukan kita. Untuk kita menjadi orang lain itu kan tidak mudah. Butuh observasi yang serius, butuh pendalaman yang serius gitu. Jadi semuanya menantang gitu, dan ya Pinkan ekstra menantang karena waktu pendalaman yang begitu singkat, waktu syuting yang begitu singkat, peran yang begitu, karakter yang begitu kompleks, banyak adegan berani, jadi double lah gitu. Nah Mbak, terus Mbak sebagai orang tua sendiri gitu kan, melihat film Jakarta versus Everybody gitu, itu seperti apa Mbak? Apakah Mbak tipe orang yang parnoan sebagai orang tua, jadi ketika melihat film ini jadi oke, ternyata kayak gini sekarang keadaannya? Keadaan seperti ini bukan cuma sekarang ya, akan selalu ada gitu, namanya dalam kehidupan ada hitam dan putih gitu. Jadi ya mungkin dengan kita menonton, dengan kita baca buku, kita tahu kehidupan seperti ini ada untuk kita aware gitu. Nah aku sebagai orang tua ya pasti yang terpenting adalah ya aku kasih fondasi yang kuat buat anak-anak aku. Balik lagi ya kita sebagai orang tua ya berdoa supaya anak-anak kita nggak terjerumus ke hal-hal seperti itulah gitu kan. Tapi kemudian ya kalaupun iya namanya manusia gitu kan, maksudnya ini kita nggak ngomongin urusan narkoba aja ya, maksudnya terjerumus ke
tersandung apalah gitu. Dalam kehidupan kan nggak ada satu manusia di muka bumi ini yang kehidupannya mulus-mulus aja tuh, nggak mungkin gitu. Tapi yang terpenting adalah aku berharap untuk anak-anak aku dan semuanya, pada saat kita tersandung sesuatu atau kita sedikit salah jalur lah gitu, kita bisa mengembalikan dan menyadarkan diri kita untuk fokus ke apa fokus kita sebenarnya, apa target dan mimpi kita sebenarnya gitu. Kalau mau mulus-mulus Mbak. aja nggak mungkin. Betul, nggak akan mungkin. Karena eranya berbeda, selalu adaptasi lagi untuk mengasuh anak ya Mbak ya, super challenging pokoknya. Nah Mbak, sepertinya waktu kita sudah habis nih Mbak. Benar, karena di sini ya, juga udah mulai gelap. Udah habis waktu kita, terus juga itu teman-teman yang penggemar-penggemar yang Mbak Wulan terutama gitu ya, thank you so much udah nonton live Instagram kita kali ini. Satu pesan Mbak untuk teman-teman yang belum nonton film Jakarta versus Everybody, silakan. Ya, aku mau ngingetin kalau film Jakarta versus Everybody, walaupun dia tayang online di OTT, tapi dia tidak akan selamanya ada. Ini tayangan terbatas gitu. Jadi semoga kalian bisa cepat nonton, karena nanti akan ada waktunya film ini. Ya itu tadi, karena terbatas. Jadi you can download bioskop online, aplikasi bioskop online, terus cari film Jakarta versus Everybody di bagian premier. 30.000 untuk 2 kali 24 jam, kalian bisa berulang kali menonton. Ya pesan aku sih, just enjoy the movie, and semoga kalian bisa mendapatkan apa sih sebenarnya intisari dari film ini gitu. Dan pastinya karena ini sebuah film, semoga kalian terhibur sama film ini.